Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jumpa lagi dengan saya di channel Techno Education. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai pemetaan kompetensi dasar atau KD. Secara ringkas, fungsi dari pemetaan KD adalah sebagai dasar perancangan kegiatan penilaian, baik yang bersifat harian, tengah semester maupun per semester, atau bisa jadi disingkat menjadi dua, yaitu formatif dan sumatif. Kenapa harus dipetakan? Karena KD ini menjadi titik awal seorang guru dalam mengembangkan perangkat pembelajaran. Dari KD ini nanti akan dikembangkan menjadi indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Nah, KD sendiri itu sifatnya masih umum, sehingga ada beberapa KD yang bisa ditemui di lebih dari satu subtema. Nah, nanti akan kita lihat. Nanti kita akan petakan KD-KD mana saja yang muncul lebih dari satu kali atau dua kali. Nah, oleh karena itu nanti setiap KD ini perlu dikembangkan menjadi IPK. Sehingga ketika Anda menemui beberapa subtema yang KD-nya kok sama dalam beberapa muatan pembelajaran, bukan berarti materinya sama, tapi KD-nya sama. Boleh jadi KD-nya sama, tapi pasti indikator pencapaian kompetensinya berbeda, karena nantinya akan dikembangkan satu KD ini minimal menjadi 3 IPK. Nah, sebelum mengembangkan KD menjadi IPK, kita petakan dulu KD-nya. Bagaimana caranya? Yang Anda butuhkan yang pertama adalah buku guru untuk melihat KD-nya. Yang kedua adalah pakai Excel boleh, pakai Word juga boleh untuk membuat tabel pemetaan seperti berikut ini. Oke, jadi pemetaan KD ada dua jenis, yaitu kita lihat di sheet-nya. Di sini ada dua sheet. Yang pertama pemetaan KD dalam pembelajaran. Kita lihat di sini ada identitasnya, satuan pendidikan yaitu SD mana, kelasnya kelas berapa, semester berapa, dan tahun pelajaran berapa. Lalu ada nomor di sini. Nah, di setiap muatan pelajaran kita beri nomor. Ada 5. Jadi istilahnya bukan mata pelajaran tapi muatan pelajaran ya. Nah, KD ini, kompetensi dasar ini melekat pada masing-masing muatan pelajaran. Ya, misalkan PPKN, KD-nya apa saja, kemudian bahasa Indonesia, dan seterusnya. Kita akan mengidentifikasi, kita akan memetakan KD-KD tersebut nanti munculnya ada di pembelajaran berapa saja. Kita lihat di sini. Di sini ada tema 1. Nah, kita memetakannya per tema. Saya akan beri contoh tema 1 saja. Nanti silakan Anda kembangkan lagi, Anda tambahkan tabel di sini sehingga muncul semua tema dalam satu semester. Tema 1 saya ambil kelas 4, contohnya kelas 4 semester 1 ya, tahun pelajarannya saya anggap saja 2018-2019. Nah, lalu di sini ada subtema 1. Ketika saya cek buku guru kelas 4 tema 1, karena setiap buku guru satu buku satu tema ya, saya cek di sini, saya scrolling. Oh, ternyata di buku ini subtemanya ada 3, 1, 2, 3, sehingga saya membuatnya 3 di sini. Subtema 1, subtema 2, subtema 3, dan masing-masing subtema sudah pasti ada 6 pembelajaran. 1, 2, 3. Jadi yang 6 ini adalah pembelajarannya. Ini pembelajaran. Berbeda ketika pemetaan KD dalam semester. Kita lihat, kita klik ya. Di sini ada sama nomor muatan pelajaran kompetensi dasar. Nah, di sini kita lihat per subtema, bukan per pembelajaran. Nah, jadi sehingga kemunculan KD itu akan dilihat di tiap subtema. Muncul di subtema berapa saja? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya. Oke.
Oke, ini yang dalam 1 semester. Kita akan coba analisis, kita akan coba petakan di yang pembelajaran dulu. Kita lihat ada PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS. Kita menuju ke buku guru di sini, subtema 1. Subtema 1 ada ini, ada PJOK, ada matematika. Kita bisa menambahkan matematika di sini nanti ya. Nah, misalkan di sini tambah matematika. Oke. Ada PJOK juga, tadi sekitar PJOK. Nah, sehingga ada 7 muatan pelajaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sesuai ya. Kemudian kita lihat KD-nya. Nah, ini dia KD-nya. Baik, KD yang muncul di sini ada nomor 3.1, 4.1, 3.8, 4.8, 1.4, 2.4 dan seterusnya. Nah, nomor di sini memiliki arti. Nomor yang di awal ini adalah menunjukkan kompetensi intinya atau KI. Kalau 3.1 berarti dia adalah kompetensi dasar untuk kompetensi inti pengetahuan, itu 3. Kalau 4 untuk keterampilan, KI 4 adalah keterampilan. Kalau PKN ada KI 1 ya, sikap religius, ada KI 2 di sini, 2.4 yaitu sikap sosial, dan juga ada 3 dan ada 4. Nah, sedangkan urutannya, urutan 1, urutan 8 ini ya, 8.4 itu ada di dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Jadi di dalam Permendikbud di situ sudah urut ya, yang 1 berapa, yang 2 berapa dan seterusnya. Tinggal memasukkan ke buku guru ini. Sehingga yang menjadi perhatian kita nanti adalah bagian depannya ini. Ya, bagian depannya, angka depannya ini. Karena ini menunjukkan kompetensi inti. Pengetahuan, keterampilan. Pengetahuan 3, 4 keterampilan. 1 sikap religius, 2 sikap sosial. Baik, yang pertama kita akan masukkan dulu yang PPKN. Yang perlu kita masukkan ke dalam pemetaan KD cukup yang KI 3 dan 4. Saya ambil 3.4 di sini, identifikasi persamaan kesatuan. Saya copy saja. Lalu saya masukkan di sini. Ini perlu disesuaikan dulu supaya lebih rapi. Arti 4 menyajikan berbagai satuan dan kesatuan. Saya akan insert kolom di sini. Sehingga akan nambah 1 kolom lagi di sini untuk mengakomodasi KD PPKN yang kedua, itu KD 4.4. Saya akan paste di sini. Sehingga seperti ini, ada KD1 ini di subtema 1 ya, ini baru di subtema 1, belum di subtema berikutnya 2, 3 dan 4. Lalu di subtema 1, nah kita fokus di sini subtema 1. Di bahasa Indonesia ada 2 juga, ada 2. Saya copy, saya pastekan di sini. Akan coba dari 2 kompetensi dasar ini di subtema 1 munculnya di pembelajaran berapa saja. Kita cek saja langsung di pembelajarannya. Di pembelajaran 1 apakah ada PPKN? Tidak ada. Bahasa Indonesia ada. 3141. Jadi bahasa Indonesia ya, yang 31 dan 41 di pembelajaran 1 muncul. Kita beri tanda checklist di sini ya. Checklist di sini. Nah, kita akan fokus di 2 mata pelajaran saja sebagai contoh, sebagai sampel. Nanti Anda teruskan. Lalu kita lihat IPA juga muncul ya, tapi tadi saya tidak masukkan. Saya masukkan yang bahasa Indonesia dan PPKN saja. Saya scroll lagi sampai ke pembelajaran kedua, ada PPKN. PPKN ada 3.4 dan 4.4. PPKN di pembelajaran kedua. Pembelajaran kedua 3.4 dan 4. Saya scrolling lagi. Di sini di pembelajaran 3 ada bahasa Indonesia. Di sini ada perbedaan. Kita lihat, ternyata ada penambah
kita lihat ternyata ada penambahan KD. Di dalam bahasa Indonesia tadi hanya ada dua, yaitu 3.1 dan 4.1, mencermati gagasan pokok. Tapi di sini ada penambahan 3.2 dan 4.2. Oke, maka kita tambahkan di sini. Kita tambahkan di sini insert 2 kolom. Ya, kita kopikan di sini 3.2-nya, mencermati berhubungan teks visual dan seterusnya. Oke, dan 4.2 tadi di copy paste juga. Baik, ini di pembelajaran 3, sehingga yang dicentang di sini 1, 2, 3, semua ada di sini. Jadi 3.1 ada, 4.1 ada, 3.2 ada, 4.2 juga ada. Kemudian kita lihat pembelajaran keempat, scrolling. Di pembelajaran keempat ada PPKN dan ada bahasa Indonesia, sama 31, 41, 34, 44 di pembelajaran keempat. Di pembelajaran 4 ada PPKN di sini, centang lagi, bahasa Indonesia juga ada, centang lagi, 31 dan 41. Oke ya, di sini ya 31, 41. Yang 32, 42 tidak ada. Kita centang, sudah selesai. Lalu di pembelajaran kelima kita cek pembelajaran kelima. Oke, ada, tidak ada PKN dan bahasa Indonesia, kita lewati. Pembelajaran ke-6 ada PPKN dan ada bahasa Indonesia, 34, 44, 31, 41. 34, 44 PPKN ada semua di pembelajaran ke-6. Bahasa Indonesia 31, 41. Oke, kita lihat di subtema 2 pembelajaran 1 di sini dengan KD yang sama, bahasa Indonesia 31 dan 41. Kita centang banyak sekali di sini bahasa Indonesia ya. Menata informasi ya sama. Kemudian kita cek pembelajaran 2 di subtema 2. Ini sudah subtema 2. Seperti ini hasil pemetaan dari 2 muatan pelajaran dalam satu tema. Kalau kita perhatikan, maka KD yang paling sering muncul adalah bahasa Indonesia. Ya, hampir di semua ada bahasa Indonesia. Ya. Meskipun nanti mungkin Anda akan menemukan IPA, IPS, SPDP, Matematika, PJOK. Nanti kita akan, sebelum saya coba, nanti silakan Anda coba dipetakan apakah sebanyak bahasa Indonesia KD-KD yang muncul di setiap pembelajaran. Ini setiap pembelajaran. Kalau kita lihat berarti ya KD 3.4 di sini, kita fokus ke sini, KD 3.4 PPKN. Dalam satu tema, KD 3.4 ini digunakan di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Digunakan di 9 pembelajaran. Sedangkan KD 4.4 juga sama di 9 pembelajaran. Ya, 9. Kemudian bahasa Indonesia KD 3.1 digunakan di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 4.1 juga 8. 3.2 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 6. Oke. Kesimpulannya apa? Jika kita melihat seperti ini, artinya masing-masing kompetensi dasar ini nantinya akan dikembangkan ke banyak indikator atau ke banyak indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Ya. Sehingga bisa jadi setiap pembelajaran ini IPK-nya berbeda. Ya. Atau bisa jadi pula ada 2 pembelajaran yang indikator pencapaian kompetensinya sama. Artinya 1 IPK bisa dilakukan dalam 1 pembelajaran atau diselesaikan dalam 1 pembelajaran, tapi juga bisa IPK diselesaikan lebih dari 1 pembelajaran. Nah, apa yang mempengaruhi hal tersebut?
Yang pertama sudah pasti karakteristik materi, kedalaman, keluasan, dan urgensi materinya. Yang kedua, bagaimana karakteristik siswa Anda? Ya, apakah mayoritas mudah paham? Apakah mayoritas susah untuk paham? Ya, kalau yang mudah paham, satu IPK bisa dirancang dalam satu pembelajaran. Tapi kalau siswa Anda sulit untuk memahami, sulit untuk menangkap, maka mau tidak mau satu IPK bisa diselesaikan minimal 2 hari atau maksimal 2 hari 2 pembelajaran. Itu yang mempengaruhi. Yang ketiga adalah bagaimana kemampuan guru mengembangkan indikator pencapaian kompetensi. Nah, itu yang menjadi 3 kunci bagaimana seorang guru bisa mengembangkan karir. Tapi itu nanti setelah ini. Yang penting ini dipetakan terlebih dahulu. Baik. Sehingga bisa kita lihat selain untuk memetakan IPK tadi, maka kembali ke definisi untuk pemetaan tadi, fungsinya adalah untuk melakukan penilaian. Sehingga KD 3.4 ini kita bisa lakukan penilaian di pembelajaran 2 subtema 1, pembelajaran 4 subtema 1, dan pembelajaran 6 subtema 1. Dan juga subtema 2 di pembelajaran 2, 4, dan 6, 2, 4, 6. Nah, di pembelajaran-pembelajaran inilah nanti Anda akan melakukan penilaian untuk KD 3.4 ini. Begitu pula untuk KD-KD yang lain. Karena apa? Karena di kurikulum 2013 penilaiannya adalah KKM-nya per KD, bukan per mata pelajaran, bukan per muatan pelajaran, tapi per KD. Apakah KD ini seperti apa ketuntasannya? KD ini seperti apa ketuntasannya, dan seterusnya. Ini per KD. Begitulah yang terkait dalam pemetaan pembelajaran. Lalu kita masuk ke pemetaan karir dalam semester. Ya, kita copy saja tadi yang sudah kita gunakan di sini, kita copy. Kita lihat per semester kalau ini semester. Karir 3.4, subtema 1, subtema 2 ada semua. Ini juga ada semua. Di subtema 1, subtema 2, subtema 3 ada semua tersebar. Ini juga ada semua. Nanti kita centang semua di subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Oke, artinya KD-KD ini muncul semuanya di subtema 1, subtema 2, subtema 3 dalam tema 1. Tersebar merata. Ya, merata di sini, tidak ada yang mengumpul. Nah, itu kira-kira ini lebih mudah karena ini berdasarkan ini menghitungnya, berdasarkan pembelajaran. Oke, itu kira-kira yang dapat saya sampaikan terkait bagaimana pemetaan kompetensi dasar. Silakan Anda melanjutkan sendiri dalam satu semester. Ada berapa tema? Tambahkan sendiri di sini ya. Tambahkan di sini tema-temanya, kemudian masing-masing KD-nya silakan ambil dari buku guru. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.